Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan floor chart kasus 2 siklus pendapatan Sambas Jaya Mart. Yang pertama, bagian penjualan. Proses dimulai saat pelanggan memesan barang ke bagian penjualan. Jika pelanggan memiliki utang, maka order ditolak sementara. Pelanggan harus melunasi utangnya terlebih dahulu. Setelah lunas, baru order bisa diproses ulang. Kemudian, jika pelanggan tidak punya utang, maka penjualan menghubungi gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Lanjut ke bagian gudang. Gudang mengecek ketersediaan barang. Ada dua kemungkinan, barang tersedia, order bisa dipenuhi, barang tidak tersedia, order dibatalkan. Jika tersedia, gudang membuat surat pemesanan barang. Surat ini dibuat dalam beberapa rangkap, di mana aslinya disimpan di gudang dan salinannya dikirim ke bagian penjualan dan akuntansi. Gudang juga menyimpan barang untuk dikirim sesuai pesanan. Kemudian bagian penjualan membuat surat tagihan pemesanan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran melalui bank. Bukti pembayaran disimpan ke bagian penjualan. Bagian penjualan mengarsipkan secara permanen, yang dimana terdapat surat tagihan pemesanan, salinan surat pemesan barang, dan bukti pembayaran dari pelanggan. Salinan bukti pembayaran dikirim ke bagian akuntansi. Selanjutnya yaitu penjelasan flow chart kasus 4 siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart manual. Yang pertama, bagian gudang. Proses ini dimulai dari gudang dengan melakukan pengecekan stok barang. Jika stok mencapai reorder point, maka dibuat surat pemesanan barang. Gudang membuat surat pemesanan barang dalam beberapa salinan, disimpan di arsip temporer, dan dikirim ke bagian keuangan dan bagian akuntansi. Kemudian, penerimaan barang dari pemasok. Saat barang datang, gudang melakukan pencocokan barang dengan surat pemesanan yang sebelumnya dibuat. Pembuatan surat penerimaan barang. Jika barang sesuai, gudang membuat surat penerimaan barang 3 rangkap, yaitu salinan untuk pemasok, untuk keuangan, dan untuk akuntansi. Asli disimpan di arsip permanen bersama surat pemesanan. Lanjut ke bagian keuangan. Menerima surat pemesanan dari gudang. Setelah menerima, keuangan membuat surat permintaan barang ke pemasok. Dokumen ini disimpan juga secara temporer. Kemudian menerima nota tagihan dari pemasok. Setelah barang dikirim oleh pemasok, nota tagihan diterima dan diperiksa. Kemudian mengecek kesesuaian barang. Bagian keuangan menunggu surat penerimaan barang dari gudang untuk memverifikasi bahwa barang benar-benar telah diterima dan sesuai. Kemudian setelah cocok, keuangan membuat surat perintah bayar untuk dikirim ke bank. Surat perintah bayar dikirim ke pihak bank, yang dimana bagian keuangan menyimpan arsip lengkap seperti surat permintaan barang, nota tagihan, dan surat penerimaan barang. Kemudian lanjut ke bagian pemasok. Menerima surat permintaan barang dari keuangan. Setelah menerima pesanan, pemasok mengirimkan barang ke gudang untuk membuat nota tagihan. Setelah menerima salinan surat penerimaan barang sebagai bukti bahwa barang telah diterima oleh perusahaan, pemasok juga menerima salinan surat penerimaan dari gudang. Lanjut ke bagian akuntansi. Menerima dokumen pendukung. Bagian akuntansi menerima salinan surat pemesanan barang, salinan nota tagihan, salinan surat penerimaan barang. Kemudian menerima salinan surat perintah bayar. Salinan ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dan pelunasan utang dagang.